Jampang datang. Saya sudah menduga ini dia masyarakat Bali yang menolak kedatangan saya. Ternyata setelah dekat, Tengku Wisnu ternyata. Apa kabar Pak Ustaz? Akhirnya terjadilah klarifikasi tabayun. Apa betul ini Ustaz Somad anti NKRI? Kata siapa? Sebelum berangkat ke Mesir 1998, 1000 anak Indonesia lebih kurang ikut tes ke Mesir, mesti lulus Pancasila dan P4. Saya termasuk 100 dari dan saya termasuk satu di antara 100 anak Indonesia yang lulus tes, bukan cuma bahasa Arabnya, tapi tes Pancasila dan P4. Saya lulus. Pulang. Setelah selesai kuliah, saya pulang. Saya ikut tes dosen. Di antara materi dosen adalah mesti cinta pada negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang setelah jadi ustaz, saya masuk ke kampung-kampung desa tertinggal pedalaman setahun 2 kali, bulan Februari, bulan Agustus. Kenapa saya pilih Februari dan Agustus? Itu cuti libur semester dari kota Pekanbaru, ibu kota provinsi Riau, jalan darat sejauh 5 jam untuk sampai ke tepi sungai. Dari tepi sungai kami naik perahu, naik sampan 7 jam ke kampung pedalaman. Dan videonya masih ada, fotonya masih ada. Saya mengibarkan bendera bersama anak-anak desa tertinggal. Jadi kalau ada isu saya anti kebinekaan, anti NKRI, ini pasti dibuat oleh orang yang tidak punya paket. Karena nontonnya cuma video pendek. Tapi kita tidak boleh kasar, tidak boleh marah. Kita doakan orang-orang yang menebarkan isu-isu ini, mudah-mudahan diberikan Allah hidayah. Paling penting diberi Allah mereka rezeki yang lapang agar bisa beli paket 4 giga. Sampai selesai bahwa Islam itu datang rahmatan lil untuk para pendahulu, para ulama yang membawa Islam ke negeri ini, bisa bertetangga dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda agama, saudara-saudara kita yang beragama Hindu, tetap bisa dalam payung NKRI. Untuk mereka yang sudah berjuang untuk negeri ini, kita bacakan untuk mereka Al-Fatihah. Pun kita juga tidak sepakat. Ada yang mengatakan Al-Fatihahnya sampai pada orang meninggal, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi karena kita toleransi, ini luar biasa. Ustaz Somad yang undang ini Masjid Muhammadiyah, terus jamaahnya NU. Kan unik itu. Dan itu ada di Bali. Masya Allah, ke depan memang kita diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan melepas pasukan perang. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawabih, kalian akan bertemu dengan para laki-laki yang tinggal di sawabih, gereja. Mereka adalah para pendeta, mereka adalah orang-orang yang tidak menikah, mendekatkan diri pada Tuhan, mereka non-muslim. Apa kata Nabi? La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. Ini khutbah Nabi yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Dulu mereka kalau berperang, hancurkan rumahnya, bakar kebunnya, ratakan dengan tanah. Tapi Nabi mengajarkan, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta yang sudah tua tidak sanggup angkat senjata untuk perang. Wala taqiranna nakhla, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna syajaratan, jangan kamu potong pohon kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah
ummah. Ini sudah diajarkan Nabi kita 14 abad yang lalu. Sekarang barulah kesepakatan Jenewa PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, menuliskan tidak boleh bunuh dokter, tidak boleh bunuh paramedik, tidak boleh mengganggu wartawan, tidak boleh mengganggu pers. Sekarang baru ada kesepakatan PBB, MOU, Memorandum Understanding. Tapi 14 abad yang lalu Nabi kita sudah mengajarkan tidak boleh mengganggu orang lain. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan, wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau untuk dunia ini ya Muhammad illa rahmatan lil alamin. Maka orang-orang yang mau membenturkan Islam dengan Hindu, membenturkan Islam dengan Kristen, membenturkan Islam, mereka akan kalah total. Kenapa? Karena Islam selalu menghormati yang berbeda dengan dia, baik di dalam agama antar mazhab maupun berbeda agama. Memang engkau mungkin bukan saudaraku seakidah, tapi engkau adalah saudaraku dalam ukhuwah wataniyah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah Akbar. Dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan manusia, jangankan pendeta, jangankan ibu hamil, jangankan orang tua renta, pokok kayu pun tidak boleh dipotong. Ada pohon rindang, di bawah pohon rindang itu ada orang yang bernaung, di bawah pohon rindang itu ada tanam-tanaman, di bawah pohon rindang itu ada sapi, kambing yang makan. Maka tiba-tiba ada orang memotongnya. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, pohon sidir daunnya lebar, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, tempat orang bernaung, tempat orang mencari perlindungan, sawwarallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pokok kayu. Makanya ada sekarang kebijakan Kementerian Agama, siapa yang mau menikah membawa 1 bibit pohon kayu. Ini bagus. Yang nikah bawa 1 bibit, yang cerai bawa 2 bibit. Maka demikian reboisasi, penghijauan. Makanya ketika ramai-ramai di Jakarta, orang akan mengkhawatirkan ini menjadi radikal, ini menjadi kekerasan. Maka datang sahabat-sahabat kita kirim foto viral. Apa katanya? Sedangkan rumput saja dijaga, apalagi NKRI. Kita menjaganya, kita bersaudara, kita adalah sama-sama umat Muhammad dalam seagama, tapi yang berbeda, paling tidak kita sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith, itu Nabi Adam alaihissalam. Saya sudah lama ngisi pengajian, tapi baru malam inilah ayatnya Qul Huwallah. Mentang-mentang yang ceramah Abdul Somad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Maka perlu diperkuat akidah kita. Qul huwallahu ahad, Allah Esa, tunggal tak berbilang. Jangan takut, jangan cemas. Kemanapun kau pergi, hamba-hamba yang ada di atas muka bumi ini adalah hamba Allah. Wal ibadu ibadullah, wal ardu ardullah. Bumi yang kau pijak adalah bumi Allah. Kalau tidak, kata Allah, tak akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini cerita ma'adil ummatu ala ayyaturruka bisyai'in. Berkumpul seluruh umat di dunia ini ingin memudarakanmu. Kalau tidak, kata Allah, andai kau kena mudaratnya mati, berarti memang ajal kau sudah sampai. Dimanapun kau akan mati. Khalid bin Walid, setiap jengkal tubuhnya ada bekas tombak, ada bekas anak panah, ada bekas tombak, ada bekas anak panah, tapi dia mati di atas tempat tidur. Menangis Khalid bin Walid, mengapa aku tidak mati syahid? Artinya apa? Kita ini dalam kudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkahkan kaki